Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Surani, NIM 192050194. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Suatu kesatuan, bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lainnya untuk tujuan tertentu dengan secara keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti, sila, nilai, dan landasan yang mendasar, dan juga merupakan kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan, dan ketergantungan filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dan membangun peradaban manusia. Menurut Nurbergri, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam daripada tokoh keanekaragaman Indonesia. Hasil perenungan itu dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memahami ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat bagi-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling menghadapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Dua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke intian mutlak bermasalah suatu bentuk, sehingga menemukan aspek yang fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan. Sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan manusia menyadari diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi tidak awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkat tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara, PK permulaannya merupakan pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan keberadaannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak hal-hal sebagai berikut. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan sesama makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara atau kebebasan kemandiran di satu pihak, dan kebersamaan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan diminta pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri 3 monopluralis,
yang susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan berwujud dalam bentuk cinta tanah air yang diadakan tiga jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dalam secara fisik sehari-hari. Tanah air normal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar yang ada manusia. Indonesia menjadi salah seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan menata, mengatur dan memberikan hak dan kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan menghukum, memberikan paspor atau surat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang, memberikan paspor dan surat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang bentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan kita. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam aspek, yaitu keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap keadilan negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Pancasila dari segi ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur tentang hakikat yang paling dalam, yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang Becker mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial yang secara universal berlakunya bagi substansi infraelemen manusia dan Tuhan. Kelima, menurut Becker, menunjukkan dan mengandalkan kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekankan kesatuan yang mendasar dan keterkaitan dalam relasi. Dari kebersamaan itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu hierarki teratur yang berhubungan satu sama lain tanpa dikomunikasikan. Otonominya khususnya pada Tuhan. Becker menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi Ibrahiman bersama dengan otonominya ditanda oleh ketergantungan pada Tuhan Sang Pencipta, dan menyimpulkan bahwa segala jenis dan taraf substansi berbeda secara esensial, tetapi tetap ada keserupaan mendasar. Selanjutnya ialah B. Pancasila sebagai epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang
sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat generis, berperubahan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. John dan Post menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Landasan epistemologi Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dan pengalaman atau empiris bangsa Indonesia kemudian disentiskan tentang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila, kehidupan masyarakat berbangsa secara epistemologi dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragam bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dan pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama beradab-adab. Oleh karena itu, di dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan dan saya jabarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.